ibu kota negara masih tetap Jakarta. Kalau membaca undang-undang tentang ibu kota IKN, ya, bahwa statusnya IKN itu menjadi ibu kota negara, operasional sebagai ibu kota negara, ya akan ditentukan dengan peraturan presiden. Ya, jadi selagi belum ada perpres pindah secara operasional ke IKN yang di Kalimantan Timur, maka ibu kota negara ada tetap di Jakarta yang sekarang berubah namanya sesuai undang-undang menjadi daerah khusus Jakarta. Jadi kan nggak harus suatu daerah itu suatu ibu kota itu harus ada kata-kata ibu kota. Misalnya Jepang kan ibu kotanya kan bukannya daerah khusus ibu kota Tokyo, kan nggak ada, tapi ibu kotanya Tokyo gitu. Ya, di sini ibu kotanya daerah khusus Jakarta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Baru saja kita melihat ya tadi di video cuplikan di mana ada penegasan dari Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Tito Karnavian yang menyebutkan kalau sampai dengan saat ini ibu kota Indonesia masih di Jakarta. Nah, hal ini seakan-akan menjawab berbagai pertanyaan serupa dari beberapa narasumber atau mereka yang ikut dalam beberapa stasiun televisi. Contohnya saja Bung Refli Harun yang menanyakan di mana ibu kota Indonesia itu sekarang ada di mana. Setelah itu juga ada beberapa orang yang bertanya hal yang sama dan tidak satupun yang menjawab. Dan akhirnya di sini Pak Tito Karnavian menjawab dari pertanyaan wartawan, di mana dia menyebutkan kalau sampai dengan saat ini pada tahun 2025 ibu kota Indonesia masih di Jakarta dan belum pindah ke IKN. Nah, hal ini tentu saja menjadi menarik karena memang wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini pada awalnya itu direncanakan dimulai pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 awal ini bulan Januari itu para ASN sudah bertahap pindah ke IKN. Bahkan intinya sekarang setelah kita masuk bulan Februari sepertinya belum ada pemindahan itu. Nah, jadi hal ini menarik karena memang pada saat debat Pilpres kemarin Anies Baswedan itu secara tegas menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, bagaimana video tersebut? Mari kita simak berikut ini. Terkait dengan IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN menolak IKN dilanjutkan? Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita?
Ya, itulah tadi debat Pilpres yang terjadi sekitar tahun 2023 sampai dengan awal 2024 ya. Di mana di sini Pak Ganjar Pranowo menyebutkan berarti memang Mas Anies ini tegas menjadi oposisi karena menolak dari IKN. Nah, jawaban dari Anies Baswedan ini menarik karena menurut dia pembangunan ibu kota baru itu tidak disertai atau tidak dimulai dari dialog publik. Dan tentu saja kalau misalnya pemerintah pada saat itu ada menyelenggarakan dialog publik tentang perlunya untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, tentu di sini akan banyak sekali narasi-narasi, masukan-masukan atau hal-hal yang memang sangat penting yang bisa didengar oleh pemerintahan. Karena mereka tentu saja memiliki perhitungan-perhitungan yang tajam, terus juga ada hal-hal yang sangat menarik yang mungkin bisa menjadi masukan untuk pemerintahan pada saat itu. Namun ternyata menurut Anies Baswedan tidak ada dialog publik, yang ada langsung membuat undang-undang. Sehingga kalau sudah dibuatkan undang-undang, mereka yang kritis atau memiliki suatu masukan untuk rencana tersebut dianggap oposisi. Tapi kalau misalnya ikut saja, biarpun tidak tahu bagaimana ke depannya, itu dianggap pro dengan pemerintahan. Nah, hal inilah yang membuat Anies Baswedan ini merasa sedikit janggal ya, karena memang hal ini rencana itu tanpa ada dialog publik dan langsung diundangkan itu seperti arahnya ke otoriter gitu, tidak lagi yang namanya mengajak masyarakat untuk menimbang, untuk memikirkan bagaimana konsep dari pemerintahan ke depan ini, sehingga Anies Baswedan merasa dianggap kalau misalnya ini mengajak publik, tentu saja hal ini tidak terjadi. Karena seperti yang kita tahu ya, anggaran dari IKN ini juga luar biasa besar. Karena memang menurut ikn.go.id di situ ditulis perkiraan kasarnya dari total dana sebesar 466 triliun dibutuhkan, pembiayaan dari APBN hanya sekitar 89,4 triliun. Hanya 89,4 triliun. Sedangkan sudah berapa sekarang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawabannya dari Antara News. IKN sudah menelan biaya berapa? Merujuk data dari otoritas IKN, pembangunan IKN berarti sudah keluar ya. Menelan anggaran 147,41 triliun. Jumlah itu masih didominasi proyek pemerintahan didanai APBN yaitu 89 triliun. Berarti di sini APBN-nya sudah habis. 89 triliun yang sudah direncanakan itu sudah dikeluarkan. Andaikan ini kebijakan tersebut ada dana tambahan, tentu saja itu atas persetujuan dari pemerintahan baru ya, yaitu Prabowo Subianto. Nah, di sini menariknya 89,4 triliun yang sudah dikeluarkan, kalau misalnya Anies merujuk pada mengatakan sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat Kalimantan Timur itu bukan ibu kota baru, tapi memang yang namanya transportasi, gedung-gedung sekolah, gedung-gedung yang rusak, jalan-jalan, itu kalau misalnya diperbaiki dan menjadi perjalanannya itu baik gitu, maksudnya jalannya itu enak, halus, terus juga tidak ada hambatan, terus saja roda perekonomiannya itu akan berjalan. Coba dibandingkan dengan saat ini yang sudah menelan biaya 80 triliun lebih, tapi bisa dikatakan hampir tidak ada manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, baik masyarakat yang berada di Kalimantan, spesialnya atau umumnya masyarakat Indonesia. Karena bisa kita lihat beberapa media melihat bahwa atau memvideokan IKN ini sudah seperti tempat yang tidak dihuni lagi. Sudah banyak rumput-rumput dan juga sudah banyak maksudnya hampir tidak ada kehidupan. Bahkan untuk proses perawatannya itu puluhan miliar yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk agar IKN ini tetap terjaga. Jadi ya bisa dikatakan pantaslah kenapa perdebatan ini bisa muncul lagi ke publik, karena memang melihat wacana dari Anies Baswedan ini ya memang itu jauh lebih ke depan ya, karena dia memang melihat belum ada urgensinya Jakarta ini dipindahkan, maksudnya ibu kota ini dipindahkan dari Jakarta ke IKN. Karena memang kalau misalnya masalahnya hanya sekedar banjir, sekedar macet, nah itu sekarang yang dipindahkan IKN itu bukan masyarakat Jakartanya, tapi yang dipindahkan ke IKN itu hanya aparatur sipil negara atau ASN-nya. Jadi tentu saja hal ini tidak mengurangi kemacetan, karena yang bikin macet itu yaitu mereka para pegawai kantoran, mereka para pedagang, mereka masyarakat yang bersekolah atau apapun, itu tetap tinggal di Jakarta.
Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah sependapat dengan Anies Baswedan atau mungkin ada pendapat lain yang bisa bisa memantapkan bahwa pilihan untuk pindah ibu kota ke IKN adalah pilihan yang tepat? Silahkan tuliskan apa yang Anda pikirkan di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi sampai di sini dulu ADN Project. Belum kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.